Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Hopipah dari Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi merupakan suatu bagian paling penting dalam lembaga perusahaan. Para pegawai akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Perusahaan tentu memiliki tujuan dalam memberikannya motivasi terhadap para pegawai. Adapun salah satu tujuan tersebut yaitu pertama, mendorong gairah dan semangat kerja pegawai. Gairah dan semangat pegawai sangat penting bagi perusahaan dalam kinerjanya. Sebaliknya, apabila pegawai tersebut tidak memiliki semangat dan gairah dalam bekerja, maka itu akan mempersulit dalam menghasilkan produksi dengan baik. Kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. Moral dan kepuasan kerja merupakan sesuatu hal yang abstrak, tetapi seorang pimpinan mempunyai peranan dalam memahami tingkah laku pegawai dan semangat kerja setiap pegawai. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai sangat penting dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, langkah ini sekaligus dapat mengukur sejauh mana sih kinerja pegawai ini dalam mencapai pekerjaannya di kurun waktu tertentu ini. Yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai. Selanjutnya kita harus memahami terlebih dahulu di dalam motivasi ini terdapat model-model. Nah, model-model tersebut yaitu yang pertama, model tradisional. Model tradisional dari motivasi berhubungan dengan Friedrich Taylor dan alur manajemen ilmiah. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem model hubungan manusiawi. Banyaknya praktek manajemen merasakan bahwa pendekatan tradisional ini tidak memadai. Nah, para peneliti-peneliti hubungan manusia lainnya ini menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah pentingnya dan kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan kerja saja, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Seorang pekerja ini akan merasa puas dalam pekerjaannya apabila memenuhi faktor-faktor pertama ini yaitu menyenangi pekerjaannya. Pegawai sadar arah yang ditujunya, punya alasan memilih tujuannya dan mengerti cara dalam bekerja. Dengan maksud tersebut yaitu seorang pegawai menyenangi pekerjaannya karena ia bisa mengerjakan dengan baik. Yang kedua yaitu mencintai pekerjaannya. Dalam hal pegawai tidak sekedar menyukai pekerjaannya saja, tetapi pegawai tersebut sadar bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, moral kerja positif. Ini merupakan kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam dirinya seseorang atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan mutu yang ditetapkan. Yang keempat yaitu disiplin kerja. Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan dalam pekerjaannya itu sendiri. Yang kelima yaitu prestasi kerja. Hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu. Untuk mengetahui kepuasan kerja, sebuah perusahaan bisa melakukan banyak cara untuk mengukur kepuasan kerja. Di antaranya yaitu skill, interview, dan critical incident. Motivasi dan kepuasan kerja tentunya saling mengaitkan satu sama lain. Seseorang dalam bekerja tentunya akan merasakan puas dalam pekerjaannya jika dalam perusahaan tersebut sesuai dengan yang diharapkannya pekerjaan. Begitupun sebaliknya, apabila pekerja tersebut merasa tidak puas terhadap pekerjaannya, maka akan menyebabkan stresnya kerja dan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan.
Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.